Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar IPA tentang makanan bergizi untuk tubuh. Perhatikan semuanya. Apa saja sih makanan bergizi untuk tubuh kita itu? Yang pertama adalah karbohidrat. Kalian tentunya sudah tahu apa saja sih yang mengandung karbohidrat. Di antaranya yaitu nasi, kemudian ada juga roti, kemudian ada jagung, kemudian ada mie ya, kemudian ada kentang dan umbi-umbian, kemudian juga ada makaroni, kemudian juga ada bihun ya. Jadi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Fungsinya untuk apa bagi tubuh makanan ini? Fungsinya sebagai sumber tenaga ya. Jadi tubuh kita itu penting untuk mengkonsumsi karbohidrat karena berfungsi sebagai sumber tenaga. Nah, selanjutnya adalah protein. Protein fungsinya sebagai zat pembangun atau membangun sel-sel yang rusak. Makanan yang mengandung protein contohnya yaitu ikan, susu, telur, daging, keju, kemudian di sini juga ada almond ya. Kemudian ada daging ayam. Ini adalah makanan yang mengandung protein dan berfungsi untuk zat pembangun, yaitu membangun sel-sel yang rusak. Jadi kita itu perlu protein ya, selain karbohidrat juga memerlukan protein. Selanjutnya adalah vitamin ya. Vitamin fungsinya sebagai zat pengatur. Di sini ada vitamin A, fungsinya menjaga kesehatan mata. Kemudian vitamin B mencegah beri-beri. Vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah sariawan. Kemudian vitamin D mencegah penyakit rakitis. Vitamin E menjaga kesehatan kulit. Vitamin K membantu pembekuan proses darah. Nih, anak-anak lihat. Ini adalah yang kekurangan vitamin B ya, menimbulkan penyakit beri-beri. Kalian bisa melihatnya, bisa membedakannya. Mana yang kakinya normal, mana yang kakinya terkena penyakit beri-beri. Ini bengkak ya. Ini kakinya bengkak ya. Ini akibat dari kekurangan vitamin B. Jadi ingat, vitamin fungsinya sebagai zat pengatur. Nah, di sini contohnya yang mengandung vitamin A itu apa saja? Yaitu ada wortel, ada pepaya, ada ikan, ada telur, ada keju, ada daging, ya, ada melon, ada alpukat, ada mangga, kemudian ada lagi paprika. Ini adalah makanan yang mengandung vitamin A ya. Vitamin A tadi yang berfungsi untuk kesehatan mata. Selanjutnya adalah vitamin B ya untuk pencegahan penyakit beri-beri tadi. Di antaranya apa? Ada alpukat, kemudian ada kacang-kacangan, ada oatmeal ya, ada daging panggang, kemudian ada ikan salmon dan roti gandum ya. Ini adalah makanan yang mengandung sumber vitamin B. Kemudian makanan yang mengandung sumber vitamin C. Di antaranya apa? Ada jeruk ya, ini buah-buahan, ada pisang, ada apel, ada kiwi ya, dan ini juga ada sayuran serta ini adalah ada cabai ya. Cabai itu juga mengandung vitamin C, tapi dikonsumsinya jangan terlalu banyak. Kalau dikonsumsinya terlalu banyak tentunya akan
menimbulkan apa? Akan menimbulkan sakit ya, akan menimbulkan sakit perut ya. Selanjutnya adalah makanan yang mengandung vitamin D. Di antaranya apa? Ada susu ya, ada udang, ada ikan ya. Kemudian ada sarden, ada minyak ikan, ada jamur, ada sereal, daging ya. Ini adalah makanan yang mengandung sumber vitamin D ya. Jadi selain karbohidrat, juga vitamin itu penting ya. Karbohidrat, protein, dan vitamin itu juga penting bagi tubuh. Selanjutnya adalah makanan yang kaya akan vitamin E. Di antaranya apa ini ya? Ada susu, ada daging, ada alpukat, ada buah kiwi ya. Kemudian ada brokoli ya sayurannya ya, ada pepaya ya. Jadi ini adalah makanan yang mengandung sumber vitamin E ya. Ini fungsinya untuk kesehatan kulit. Jadi supaya kulitnya tidak kusam, kulitnya supaya halus atau mulus ya. Ini adalah makanan yang mengandung vitamin E. Kemudian ini adalah makanan yang mengandung vitamin K ya, yang mengandung vitamin K ya. Di sini kalian bisa melihatnya ya, ada stroberi, ada asparagus ya, ada selada, ada brokoli ya. Ini adalah makanan yang mengandung vitamin E. Ini juga ada buncis ya, ada telur. Ya, ini semua adalah makanan yang mengandung vitamin E. Selanjutnya adalah mineral. Mineral fungsinya zat pembangun dan pengatur. Contohnya yaitu zat besi membentuk sel darah merah ya, zat besi itu sangat dibutuhkan untuk tubuh. Kemudian zat kapur atau kalsium untuk apa? Pembentukan tulang dan gigi. Kemudian fosfor, pembentukan sel-sel dalam tubuh. Kemudian yodium, fungsinya untuk apa? Untuk mencegah penyakit gondok nih. Ini adalah gambar orang yang kekurangan yodium ya. Jadi mengakibatkan penyakit gondok. Gondok itu apa? Ini tonjolan di dalam leher. Jadi kalian bisa melihatnya di gambar. Ini yang lehernya normal, ini yang terkena penyakit gondok ya. Ini terlihat mungkin oleh ini ya. Jadi perbedaannya ya. Jadi akibat dari kekurangan yodium yaitu menimbulkan penyakit gondok. Nah, ini makanan yang mengandung zat besi, daging, hati sapi ya. Kemudian ada lagi bayam, sayuran hijau ya, kentang, tomat, nasi putih, kacang-kacangan ya, kemudian kacang merah. Ini adalah semua makanan yang mengandung zat besi yang tadi berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah. Selanjutnya ini zat kapur atau kalsium. Apa saja yang dibutuhkan untuk tubuh sehingga makanannya mengandung kalsium atau zat kapur? Di antaranya susu, ikan, kemudian telur. Zat kapur atau kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Jadi kalian harus ya, wajib, apalagi kalian masa pertumbuhan, wajib mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium ya. Selanjutnya zat fosfor untuk pembentukan tulang dan sel-sel tubuh. Contohnya apa saja? Di sini ada susu, ada daging, ada sereal, ya juga ada sayuran ya. Ini adalah penting untuk pembentukan tulang dan sel-sel tubuh. Nah, ini tak kalah penting, makanan yang mengandung yodium, apa saja? Garam, tapi garamnya jangan garam yang ini ya, jangan garam yang kotak. Ini suka ada kan dijual garam beriodium ya. Kemudian susu,
telur, ikan laut, dan sayur-sayuran. Ini adalah makanan yang mengandung yodium. Selanjutnya adalah lemak. Lemak fungsinya sebagai cadangan makanan, ya. Jadi penting juga lemak untuk tubuh. 6 contoh makanan yang mengandung lemak baik. Ingat, ada lemak jahat dan lemak baik. Makanya kita harus mengkonsumsinya lemak apa? Lemak baik. Contohnya apa? Ada olive oil, telur, alpukat, kacang almond, salmon, selai kacang. Ini adalah makanan yang mengandung lemak baik, bukan lemak jahat, ya. Kalau Bu, lemak jahat itu apa contohnya? Ya, misalkan bakso, ya, sosis kan itu mengandung lemaknya bukan lemak baik, ya, apalagi itu makanan olahan atau nugget misalkan, ya. Jadi kalian harus menguranginya, makanan-makanan yang siap saji, ya, apalagi di musim pandemi ini kalian harus benar-benar menjaga asupan makanan yang bergizi supaya tubuh kita tetap sehat. Kemudian air putih fungsinya sebagai pelarut zat-zat. Jadi kalian kan sudah tahu harus berapa gelas minum dalam sehari atau berapa liter, ya. Air itu berfungsi sebagai pelarut zat-zat. Kurangi minum minuman yang mengandung soda dan yang mengandung pemanis buatan, ya. Jadi harus dikurangi untuk menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, nih, jadi ini ada makanan bergizi seimbang. Ingat ya, kalian harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Ini ada nasinya, ada sayurnya, ya, ada proteinnya, ada buahnya, kemudian ada air putihnya. Jadi ingat, kalian harus selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, yang mengandung karbohidratnya, mengandung proteinnya, ya, mengandung vitaminnya, ya. Jadi harus lengkap, ya. Oke, ya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dari rumah. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.